Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 cara bagi orang yang berhati keras bila hendak mengobatinya. Yang pertama, menghentikan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan beralih menuju majlis-majlis ilmu. Ya, seperti Bapak Ibu hadir insyaallah ini. Majlis ilmu, melunakkan hati kita. Guna mendengarkan nasihat dan peringatan, ancaman tentang neraka dan anjuran beramal saleh untuk masuk surga, dan hikmah-hikmah tentang kisah orang-orang saleh, karena semua itu dapat melunakkan hati dan menyembuhkannya dengan cepat. Hadir sekali majelis ilmu teman-teman, luar biasa efeknya. Bisa satu kisah, satu ayat, satu hadis mengubah hidup kita menjadi orang yang baik sampai kita meninggal. Itu luar biasa. Makanya jangan tinggalkan majelis ilmu. Saran beliau, orang yang hatinya keras, yang pertama majelis ilmu. Yang kedua, mengingat mati, yakni seringkali mengingat suatu pemutus segala kelezatan, pemisah jamaah, kelompok, dan penyebab anak-anak menjadi yatim, sebagaimana diterangkan pada pembahasan yang lalu. Dikisahkan bahwa seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya. Maka nasihat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sering-seringlah mengingat mati, niscaya hatimu akan lunak. Wanita itu melaksanakan nasihat tersebut sehingga hatinya benar-benar lunak. Akhirnya dia datang lagi untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan para ulama mengingat mati itu mengatakan mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan, melunakkan hati yang keras, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, dan meringankan rasa derita dalam musibah-musibah di dunia. Yang ketiga, menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Kalau ada kesempatan, ini juga di poin kedua ini pernah ada seorang salafus saleh teman-teman. Beliau selalu menggali liang lahat di belakang rumahnya dan masuk ke situ. Masuk ke dalam, duduk sebelum tidur malam. Itu saja berapa menit, kemudian beliau masuk kembali lagi ke tidur di kamarnya. Gara-gara itu gak pernah tinggalin sholat tahajud. Gara-gara itu dia masuk liang lahatnya sendiri. Itu luar biasa. Yang ketiga yang bisa melunakkan hati manusia selain majelis ilmu dan mengingat kematian adalah menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Kalau tadi kita mengantar jenazah itu, ya. Kalau ini enggak, kita menyaksikan kalau ada orang lagi mau sakarat dan kita kesempatan bisa datang melihatnya, itu bagus sekali. Dikatakan menyaksikan orang yang akan meninggal dunia, memperhatikan orang mati dan menyaksikannya ketika sedang sakarat, serta mengamati perubahan raut muka dan tubuhnya setelah benar-benar mati. Semua itu akan dapat memutus kerinduan hawa nafsu kepada kelezatan-kelezatan yang dapat melindungi dan dapat melindungi hati serta mengusir kesenangan-kesenangan amarahnya. Bahkan menahan pelupuk mata dari tidur, menahan tubuh dari bersenang-senang, dan membangkitkannya untuk terus beramal dengan lebih bersungguh-sungguh. Dikisahkan pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkunjung kepada seseorang yang sedang sakit. Ternyata orang itu sedang dalam sakaratil maut. Al-Hasan melihat betapa susah dan pedih yang dialaminya. Maka dia pun pulang ke rumah dengan perubahan roman muka, tidak seperti ketika berangkat. Keluarganya menyapa, ingin makan, semoga Allah merahmatimu. Maka dia mengatakan, hai keluargaku, jawab Al-Hasan, kalian sajalah yang makan dan minum. Demi Allah baru saja aku melihat kematian yang untuknya aku berbuat selama ini, sampai aku mengalaminya sendiri kelak. Hasan Basri ini teman-teman dikenal dengan orang yang suka sekali mengingatkan kematian. Selalu setiap hari bahasanya, ingatlah mati, apalah, nasihatnya masalah itu selalu. Di antaranya beliau pernah ngantar jenazah, ada satu anak muda di sebelahnya. Hasan Basri sambil menasehati, sambil jalan sambil berzikir. Berzikir, apalah ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, seterusnya begitu ya, berzikir. Maka pada saat dia lagi berzikir, anak muda ini tanya, kenapa anda berzikir? Hai imam ini kayak kita kiai, kenapa anda berzikir? Lagi ngantar jenazah, apakah ada perintahnya gitu kan? Maka kata Hasan Basri, wahai anak muda, berzikirlah.
Ini bukan karena ngantar jenazahnya berzikir, tapi berzikirlah kamu. Kenapa? Karena yang sedang kita antar ini sudah tidak bisa berzikir. Maka ini nasihat. Dan seandainya kalau dia bisa hidup sekarang, dia akan berzikir. Hasan Basri selalu mengingatkan orang tentang masalah seperti itu. Dan dia memang selalu menjadikan sebagai pelajaran dalam hidupnya. Di antaranya tadi, masalah dia pernah habis antar jenazah, dia sendiri menunda makan dan minumnya karena khawatir dan merasa prihatin dengan amal-amal yang sudah dia kerjakan. Kata beliau, itulah 3 perkara yang seyogyanya dilakukan oleh orang yang keras hatinya dan selalu berbuat dosa guna mengobati penyakitnya dan mengatasi godaan-godaan syaitan dan tipu dayanya. Jika ketiganya bisa bermanfaat maka cukuplah. Tapi jika terasa berat, berarti kekerasan hatinya telah parah dan dorongan-dorongan dosa sudah kuat membelenggu. Kalau memang demikian maka perlu memperhatikan nasihat selanjutnya.